فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Al-haditsus tsani wa salasun ba'dal mi'atain. Hadis yang ke-232. Dan ini alur yang bagus. Untuk apa? Agar tidak berlebihan terhadap binatang hadiyu, sebagaimana kita dilarang untuk menghinakan dia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yasuqu badanah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabiullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki sedang menggiring badanah dia, yaitu lembu dia, unta yang apa? Untuk hadiyu. Qal Rasulullah bersabda irkabha, yaitu naiki dia. Qal innaha badanah, dia mengatakan ini adalah badanah, yaitu apa? Unta untuk hadiyu. Qal irkabha, naiki dia. Fara'aituhu raqibaha yusayirun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka saya melihat orang itu, kata Abu Hurairah, menaiki unta tersebut setelah 3 kali sebenarnya. Dengan apa? Berjalan beriringan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, musayyarah. Yang ini jalan, yang maf'ul bihnya juga berjalan. Walaupun apa? Yang ini jalan naik unta karena Nabi memerintah, Rasulullah jalan kaki. Ini adalah apa? Ketawaduan beliau. Tayyib. Wa fi lafaz, dalam lafaz yang lain, qala fi saniyah awis salisah irkabha. Rasulullah bersabda, pada kali yang kedua atau ketiga, naiki dia. Wailak, celaka kamu. Au waihak, kasihan kamu. Ketika apa? Dia mengulang-ulang mengatakan, "Wahai Rasulullah, ini unta untuk disedekahkan ke Baitullah, dihadiahkan. Yaitu saya tidak berani naik." Maka Rasulullah sampai apa? Mengulang-ulang itu. Dan mengucapkan kalimat wailak. Al-gharib, yang pertama adalah badanah bi fathil ba wad dal. Tutlaqu alal ibil wal baqar li idhami abdaniha. Dia digunakan untuk apa? Istilah lembu dan unta dan lembu karena dua-duanya besar. Wa dakhamatiha, dan memang gemuk, besar sama ya. Idham besar, dakham yaitu besar sama. Cuma apa? Yang lebih sering kata jumhur adalah unta. Terutama apa? Kalau kita gabungkan dengan hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu an terkait dengan masalah apa itu? Ketika Rasulullah menceritakan ada seorang penggembala, dia menaiki lembunya, maka dia mengatakan inni lam ukhlaq lihada wa innama ukhlaq lil harth. Maka lembunya berkata, saya diciptakan bukan untuk dinaiki, tapi saya diciptakan adalah untuk mengurusi pertanian. Menunjukkan apa? Yang diperbolehkan dinaiki adalah apa? Unta. Berarti badanah di sini adalah unta. Juga terkait dengan hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah tentang pembagian waktu hari Jumat menjadi 5 itu. Yang berangkat di waktu pertama maka seakan-akan sedekah badanah, di waktu yang kedua adalah seakan-akan sedekah baqarah. Berarti badanah adalah unta. Baik, kita lanjutkan wal muradu huna annaqatul muhdatu ilal bait. Dan yang dimaksudkan di sini adalah unta, terutama naqah. Kalau naqah artinya unta betina yang dihadiahkan untuk Baitullah. Liyastaqima jawab, agar sesuai jawabnya di sini. Ada apa unta? Kemudian dikatakan, wahai Rasulullah, ini unta. Iya, Rasulullah tahu itu unta. Tapi unta apa? Maksudnya unta yang muhdah, yang dihadiahkan. Qal wailak minal wail wa huwal halak, yaitu kebinasaan. Wa hiya kalimatun tusta'malu litaghlidhi 'alal mukhatab. Ini adalah perkataan yang digunakan untuk mengeraskan kepada orang yang diajak bicara, bersikap keras pada yang diajak bicara setelah beberapa kali tidak paham juga atau beberapa kali membantah. Biduni qasdi maknaha, tanpa meniatkan maknanya. Jelas niatnya bukan agar orang itu langsung badannya hancur atau semacam itu. Sekedar apa? Sekedar peringatan dan hardikan. Karena apa? Rasulullah telah berdoa, Allahumma innama ana abdun. Kemudian apa? Mengatakan arda wa aghdab. Wahai Rasulullah, saya adalah hamba. Saya boleh gembira dan saya juga apa? Boleh marah. Kemudian apa? Ayyuma mengatakan apa itu? Ayyu ummati sababtuhu bi ghairi haqqin faj'alhu lahu rahmatan wa salatan. Wahai Rabbku,
umat manapun yang saya doakan, saya caci dia dengan sesuatu yang tidak ada hak di situ, maka jadikan itu sebagai rahmat dan pensucian untuk dia. Jadi tidak betul-betul ingin menghancurkan orang itu. Wa innama tajri ala alsinatil arab fil khitab. Dia itu hanyalah berlangsung pada lidah-lidah orang Arab ketika berbicara. Liman waqa'a fi musibatin faghadiba alaih. Untuk orang yang jatuh pada suatu bencana, lalu orang ini marah pada orang tadi. Taib, wa yahak kalimatun tu'ta biha lirrahmah, yaitu tarahum. Kata-kata digunakan untuk apa? Kasih sayang, kasihan engkau. Warrosa, yaitu apa? Rosa adalah kalimat untuk apa? Untuk menyayangkan atas musibah yang dia alami, rosa. Lihalil mukhatab, yaitu duka cita kepada keadaan orang yang diajak bicara. Al-waqi'i fi musibah, yang terjatuh ke dalam musibah. Wa wailun wa waihun masdaron. Ini sama-sama masdar. Yuqaddaru fa'iluhu madaiman. Selalu fa'ilnya itu dihapus, diperkirakan saja, tidak perlu ditulis di situ. Baik, makna ijmali besok insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus makna wailak dengan waihat sama atau lain? Enggak sama. Istilahnya kalau wailak itu adalah apa? Untuk halak dan damar. Tapi kalau waihak itu adalah tarahuman. Kalau bahasa kita wailak itu celaka kamu. Iya, celaka. Kalau yang waihak kasihan kamu gitu. Tarahuman dan tawajuan, yaitu kita merasa ikut bersedih. Kalau sebagian orang Yaman bahkan apa, mereka punya kalimat ketiga, waihuk. Waihuk kata mereka sama dengan wailak. Karena bingung. Aduh, ada contohnya enggak ini? Tapi ya orang Arab mungkin sudah biasa gitu. Waihak kata dia dengan waihuk lain kata dia. Jadi Allah a'lam. Sementara jika aku menggunakan pertanyaan ini, jadikan dia seperti doa. Jadikan dia seperti itu. Iya, dia doa, tapi apa, doa yang tidak diinginkan maknanya. Sekedar apa? Sekedar zajar, hardikan. Karena tidak betul-betul mendoakan kebinasaan. Kecuali kalau untuk orang kafir atau yang semacam itu barangkali memang niatnya itu orang yang layak digitukan. Seperti apa? Kalimat yang memang serius dari apa Rasulullah kepada Abu Jahal tentang ayat aulalaka fa'aula, betul-betul memang mendoakan kebinasaan. Aulalaka wail. Allahu a'lam. Ada yang sudah selesai belum?